Ini kisah tentang sebuah legenda. Cerita yang sangat melegenda ini berasal dari daerah Padang, Sumatera Barat. Ada seorang ibu yang bernama Mande Rubayah dan anak laki-lakinya yang bernama Mamin Kundang. Selayaknya seorang ibu, Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Mamin Kundang, karena Mamin Kundang anak yang rajin dan penurut. Wah, keren sekali ya teman-teman. Ketika Malin sudah beranjak dewasa, Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai. Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu. Di sini saja ya, temani ibu, ucap ibunya sedih. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Ibu kesempatan baik, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar yang merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Aku mohon izinkanlah, Bu. Mohon, ucap Malin Kundang seraya memohon kepada ibunya. Baiklah, Ibu izinkan, tapi cepatlah kembali ya nak. Ibu akan selalu menunggumu, ucap Mande Rubayah sambil menangis. Hari demi hari terus berlalu. Mande Rubayah selalu mendoakan anaknya agar selamat dan cepat kembali. Tak berapa lama kemudian, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Saat itu orang kampung berkumpul. Mereka mengira bahwa kapal itu milik seorang sultan. Wah, ada kapal besar yang menuju sini. Wow, pasti kapal besar milik seorang sultan. Mereka menyambutnya dengan gembira. Saat kapal itu mulai merapat, dari kejauhan tampak sepasang pemuda yang berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Mande Rubayah pun ikut berdesakan menuju pantai. Hatinya mulai berdebar dengan keras melihat laki muda yang berada di kapal itu. Ia yakin bahwa laki itu adalah Malin Kundang yang langsung memeluknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, Malin anakku, ibu sangat merindukanmu nak. Kenapa kau tak memberi kabar? Ucap Mande Rubayah sambil menahan tangis. Malin Kundang langsung mendorong ibunya sambil berkata, "Aku bukan anakmu." Mande Rubayah tidak percaya akan perilaku anaknya. "Aku ini ibumu nak, kenapa kau jadi seperti ini?" Malin Kundang tidak akan mempedulikan perkataan ibunya. Saat Mande Rubayah ingin memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hei, ibuku tidak seperti engkau, miskin dan kotor." Mande Rubayah menangis dan sakit hati. Ia tak menyangka Malin yang dulu ia sayangi tega berbuat demikian. Lalu tangannya ditadahkannya ke langit
Lalu berdoa dengan hati yang pilu. Ya Allah, dia anakku, tapi dia durhaka kepadaku ya Allah. Aku minta keadilan-Mu ya Allah. Ucap Ruqayyah sambil menangis. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Marin Kundang, disertai sambaran petir yang menggelegar. Kenapa hujannya lebat sekali dan banyak putih? Tolong ibu, 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 tolong ibu, ibu. Keesokan harinya badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Marin Kundang. Dan tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Marin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya. Nah teman-teman, dari kisah ini hikmah yang bisa kita ambil adalah jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bersungguh-sungguh dan tidak boleh durhaka pada orang tua ya, terutama ibu, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Sekian dulu ya pidato cerita Kila. Wassalam.